This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafil Haren Danir. Ini NIM 2411818085. Di sini saya akan memaparkan 3 jurnal dari mata kuliah Struktur Batuan 3 dengan dosen pengampu Bapak Prima Sukma Yohana. Untuk topik, ada 3 jurnal, yaitu untuk jurnal pertama, perencanaan dinding geser pada struktur gedung beton bertulang dengan sistem ganda. Lalu jurnal 2, perencanaan dinding geser berdasarkan tata cara SNI 032847-2002 pada gedung FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Lalu jurnal ketiga yaitu studi perbandingan letak shear wall terhadap perilaku struktur dengan menggunakan SNI 1726 2019 dan SNI 2847 tahun 2019. Jurnal 1. Untuk pendahuluan seperti berikut. Lalu untuk sistem strukturnya, menurut SNI 031726 tahun 2002, yaitu sistem dinding penumpu, rangka gedung, rangka pengikut momen, sistem ganda, struktur gedung kolom cantilever, interaksi dinding geser dengan rangka, lalu subsistem tunggal. Lalu untuk SRPMK, sistem rangka pengikut momen. Menurut tabel 3 SNI 031726 2002 tercantum 3 jenis SRPM atau sistem rangka pengikut momen, yaitu ada SRPMB, momen biasa, SRPMM, momen menengah, dan SRMPMK atau momen khusus. Yang dibedakan menurut berdasarkan wilayah gempa. Lalu sistem ganda. Untuk sistem ganda sendiri menurut SNI 1726 tahun 2002 tabel 3, yaitu bangunan rangka mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari seluruh beban lateral. Lalu dinding geser. Fungsi untuk dinding geser sendiri itu untuk mengurangi kemungkinan kehancuran komponen non-struktural yang ada pada gedung pada umumnya. Lalu analisa struktur. Lalu ada perencanaan dimensi. Contohnya seperti pada jurnal itu didapat seperti berikut. Lalu ada kekakuan struktur, di mana dari kurva respon elastis linear di samping didapatkan rumus untuk kemiringannya, yaitu K sama dengan SY kali alfa Y, delta Y. Lalu untuk perpindahannya sama dengan K sama dengan P per delta. Lalu ada 4 jenis pembebanan, yaitu beban mati, hidup, angin, dan gempa. Berikut pun rumus untuk menghitung pembebanan menurut SNI 031726 tahun 2002. Lalu analisis statis ekivalen. Yang pertama yaitu untuk hitung waktu getar alami pertama gedung. Lalu kedua tentukan koefisien gaya geser yang memenuhi. Ketiga, hitung gaya geser dasar V. Adapun rumus V yaitu C1 kali I kali WT per R. Lalu yang keempat ada distribusikan gaya geser untuk tiap lantai struktur gedung. Gaya geser dari horizontal untuk tiap lantai yaitu adalah FI. Dengan rumus FI yaitu WI kali ZI kali V per sigma WI kali ZI. Lalu yang kelima ada analisis struktur dengan pengaruh beban lateral. Yang keenam ada perkiraan perpindahan struktur dan penyimpangan tiap lantai. Lalu ada kinerja struktur gedung, kinerja batas layan. Menurut SNI 031726 tahun 2002 yaitu dihitung simpangan struktur gedung tidak boleh melebihi 0,03 per R kali tinggi tingkat yang bersangkutan atau 30 mm. Bergantung yang mana yang nilai terkecil. Lalu didapatkan nilai nominalnya untuk faktor penggali, yaitu struktur gedung beraturan, faktor penggalinya sama dengan 0,7 R, atau struktur gedung tidak beraturan 0,7 R per faktor skala. Lalu perencanaan dimensi. Untuk perencanaan dimensi tersebut ada dimensinya itu VU lebih besar daripada ACV kali akar F aksen C. Lalu untuk menghitung kuat geser nominal, Vn dinding struktur tidak berkenal lebih daripada Vn sama dengan A kali CV dalam kurung alfa dikali C dikali akar F aksen C ditambah Pn kali Fy.
Lalu penulangan lentur dan aksial pada komponen batas seperti berikut. Lalu hasil dan pembahasan. Untuk SRPM, beban lateral minimal harus sebesar 25%. Lalu untuk jurnal 2, pendahuluannya seperti berikut. Untuk metode penelitian, gedung yang akan direncanakan memiliki 8 lantai dan disertai dinding geser atau shear wall. Lalu hasil dan pembahasan dan perhitungan dari gedung FMIPA Universitas Negeri Surabaya seperti berikut untuk balok dan kolomnya. Lalu kontrol drift story. Untuk space frame dan tabel perhitungan batas layan untuk gempa X dan Y. Dan ada pun grafik batas layan gempa untuk X dan Y. Seperti berikut. Lalu ada kontrol drift story batas layan yang telah dihitung batas ultimate dari gempa X dan Y seperti berikut. Menurut perhitungan di tabel dan grafik. Lalu kesimpulannya dan saran seperti berikut. Lalu untuk jurnal 3, ada pendahuluannya pun seperti berikut. Nah, untuk perhitungannya, menurut PPU-PRG 1987 dan SNI 1727 tahun 2013, untuk perhitungan SMS, SDS, SA, TO, dan TS seperti berikut. Lalu untuk perhitungan V, CS, lalu VN, seperti berikut. Nah, untuk metodenya, seperti pada gambar berikut, menurut 5 posisi shear wall. Lalu untuk hasil pembahasannya seperti berikut, yang telah persentasekan di dalam tabel Excel seperti berikut. Lalu untuk simpang antar lantainya, yang nanti nilainya dijadikan grafik perbandingan simpangan antar lantai. Seperti berikut. Menurut 5 pemodelan. Kesimpulannya, sebenarnya itu berdasarkan nilai persentase penyerapan gaya lateral pada sistem. Lalu langkah ekonomi dapatkan nilai terkecil arah X sebesar 30,27% dan arah Y sebesar 29,58%. Pada permodelan kelima, untuk hasil simpangan antar lantai dapatkan nilai terkecil itu 37,218 mm yang terletak pada permodelan kelima. Karena risiko kerusakan pada struktur bangunan dianggap lebih kecil ketika terjadi goncangan atau pergerakan struktur bangunan akibat beban lateral seperti beban gempa yang terjadi. Berikut pemaparan untuk review dan resume 3 jurnal mata kuliah struktur beton 3 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.